Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Solika. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang bertemakan yaitu memahami konsep cloning. Pengertian cloning. Cloning menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu klon atau klon, yang berarti kumpulan sel turunan dari sel induk tunggal dengan reproduksi aseksual. Sedangkan menurut istilah, cloning adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa diawali proses pembuahan sel telur atau sperma tanpa diambil dari inti sebuah sel pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Macam-macam cloning. Macam-macam cloning ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, cloning pada tumbuhan. Cloning pada tumbuhan yaitu dengan kultur jaringan atau mencangkok atau mencetek tanaman untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat persis atau sama dengan induknya. Yang kedua, cloning pada hewan. Cloning pada hewan pertama kali dicoba pada tahun 1950-an pada hewan katak, tikus, kera, bison, dan juga pada domba. Dalam kelanjutannya, proses yang berhasil hanyalah percobaan cloning pada domba. Awal mula proses pengkloningan domba adalah dengan mengambil inti sel dari tubuh domba, yaitu dari payudara atau ambingnya. Lalu sifat khusus yang berhubungan dengan fungsi ambing ini dihilangkan. Kemudian inti sel tersebut dimasukkan ke dalam lapisan sel telur domba. Setelah inti selnya dibuang, kemudian ditanamkan ke dalam rahim domba agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dihasilkan bayi domba. Pada akhirnya domba ini mempunyai kode genetik yang sama dengan domba pertama, yang menjadi sumber pengambilan sel ambing. Contoh keberhasilan teknik reproduksi aseksual ini adalah domba Dolly. Yang ketiga, cloning pada embrio. Cloning embrio terjadi pada sel embrio yang berasal dari rahim istri yang terbentuk dari pertemuan antara sel sperma suaminya dengan sel telurnya. Lalu sel embrio itu dibagi dengan satu teknik perbanyakan menjadi beberapa sel embrio yang berpotensi untuk membelah dan berkembang. Yang terakhir atau yang keempat yaitu cloning pada manusia. Cloning pada manusia terdapat 2 cara. Yang pertama, cloning manusia dapat berlangsung dengan adanya laki-laki dan perempuan dalam prosesnya. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh laki-laki. Lalu, inti selnya diambil dan kemudian digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh laki-laki, lalu ditransfer ke dalam rahim seorang perempuan agar dapat memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan seorang bayi. Bayi ini merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan laki-laki yang menjadi sumber pengambilan sel telur. Yang kedua, yaitu cloning manusia dapat pula berlangsung di antara perempuan saja, tanpa memerlukan kehadiran laki-laki. Proses ini dilaksanakan dengan mengambil sel dari tubuh seorang perempuan. Kemudian, inti selnya diambil dan digabungkan dengan sel telur perempuan yang telah dibuang inti selnya. Sel telur ini setelah bergabung dengan inti sel tubuh perempuan, lalu ditransfer ke dalam rahim perempuan agar memperbanyak diri, berkembang, berubah menjadi janin, dan akhirnya dilahirkan sebagai bayi. Bayi yang dilahirkan merupakan keturunan dengan kode genetik yang sama dengan perempuan, yang menjadi sumber pengambilan sel tubuh. Hal tersebut mirip dengan apa yang telah berhasil dilakukan pada hewan domba. Manfaat cloning. Yang pertama, cloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan. 2. Meningkatkan produktivitasnya. 3. Mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia, terutama penyakit-penyakit kronis guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia. 4. Untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. 5. Cloning terapeutik pada manusia memiliki manfaat memproduksi organ tubuh untuk transplantasi, menghindarkan penyakit, pemecahan dalam reproduksi, dan penyediaan bahan riset. 6. Cloning manusia memungkinkan banyak pasangan yang tidak subur untuk mendapatkan anak. 7. Sel-sel dapat dikloning dan diregenerasi untuk menggantikan jaringan-jaringan tubuh yang rusak.
misal urat syaraf dan jaringan otot. Kemungkinan kelak manusia dapat mengganti jaringan tubuhnya dengan yang terkena penyakit dengan jaringan tubuh embrio hasil kloning atau mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan organ tubuh manusia hasil kloning. 8. Teknologi kloning memungkinkan para ilmuwan medis untuk menghidupkan dan mematikan sel-sel. Dengan demikian, teknologi ini dapat digunakan untuk mengatasi kanker. Dampak kloning. 1. Kloning pada manusia akan menghilangkan nasab. 2. Kloning pada perempuan saja tidak akan mempunyai ayah. 3. Menyulitkan pelaksanaan hukum-hukum syara seperti hukum pernikahan, nasab, nafkah, waris, hubungan kemahroman, hubungan asobah, dan lain-lain. 4. Kloning pada tumbuhan dan hewan dapat menghasilkan jumlah keturunan yang sangat banyak dan sama, sehingga dapat menurunkan tingkat keanekaragaman organisme. 5. Hasil kloning manusia itu tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya karena kesamaan bentuk tubuh dan warna kulitnya, serta sidik jarinya. 6. Dapat mempengaruhi tatanan moral tentang keesaan Tuhan dan mengubah sikap individu dan budaya manusia. 7. Merusak peradaban manusia. 8. Memperlakukan manusia sebagai objek. Hukum kloning. Hukum kloning pada hewan dan tumbuhan masih diperbolehkan selama benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi, hukum kloning pada hewan dan tumbuhan itu diperbolehkan, hukumnya halal. Teknik kloning di sini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, yang artinya, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan beberapa ulama, dapat diketahui mafsadat dari kloning lebih banyak daripada maslahatnya. Oleh karena itu, praktek kloning manusia bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, kloning manusia dalam Islam hukumnya haram. Dalil-dalil keharaman terkait hal itu diantaranya dalam Quran surat An-Najm ayat 45-46, yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Karena jika praktek kloning ini dilakukan pada manusia, maka akan mengakibatkan berbagai kerusakan, di antaranya sebagai berikut. 1. Hilangnya hukum variasi di alam raya. 2. Kerancauan hubungan orang yang dikloning dengan orang hasil kloningannya. 3. Kemungkinan kerusakan lainnya seperti kejangkitan penyakit. 4. Kloning bertentangan dengan sunnah Rasulullah untuk berpasang-pasangan. 5. Anak-anak produk proses kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikannya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Pada manusia akan menghilangkan nasab atau garis keturunan. Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku bernasab kepada orang selain ayahnya, sedangkan ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, maka ia diharamkan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.